Halo semuanya, selamat datang di sesi presentasi Matematika Diskrit. Nama saya Maula Muhammad Hildan dengan NIM 20250040080 dari kelas TI 25F. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi pertemuan keempat mengenai relasi biner. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi pertemuan keempat mengenai relasi biner. Kita akan membedah konsep dasarnya, cara penyajiannya, sifat-sifat penting yang mendasarnya, hingga bagaimana teori ini menjadi tulang punggung teknologi modern, seperti basis data dan algoritma media sosial. Agenda pembelajaran. Presentasi hari ini terbagi menjadi 3 bagian dasar. Pertama, eksplanasi, definisi formal relasi biner dan cara penyajiannya secara matematis, di mana kita akan memahami definisi formal relasi biner. Kedua, kita akan masuk ke sifat relasi, yakni aturan main yang menentukan karakteristik sebuah hubungan, yang dimana kita memahami sifat refleksif, simetris, antisimetris, dan transitif. Selain itu, kita juga akan masuk ke dalam aplikasi, implementasi relasi dalam basis data, dan jaringan sosial modern, yang dimana kita akan melihat aplikasi nyata di dunia industri teknologi saat ini. Selanjutnya yaitu definisi relasi biner. Secara formal, relasi biner R dari himpunan A ke B adalah himpunan bagian atau subset dari perkalian kartesian A kali B. Simbolnya adalah R subset atau himpunan bagian dari A kali B. Apa artinya? Artinya, jika kita memiliki elemen A dari himpunan A dan elemen B dari himpunan B, hubungan mereka dinyatakan dalam pasangan terurut A, B. Jika pasangan ini ada di dalam himpunan R, maka kita katakan A berrelasi dengan B. Selanjutnya yaitu diagram panah. Penyajian diagram panah yaitu cara paling mudah untuk memvisualisasikan relasi adalah dengan panah, seperti yang terlihat pada gambar. Elemen di sisi kiri atau domain dihubungkan dengan tanda panah ke arah elemen di sisi kanan atau kodomain. Diagram ini sangat intuitif karena menunjukkan arah hubungan secara eksplisit dan membantu kita mengidentifikasi dengan cepat elemen mana saja yang memiliki pasangan. Selanjutnya, penyajian matrik relasi. Bagi teman-teman di bidang informatika, representasi ini sangat penting karena relasi bisa disajikan dalam bentuk matrik biner. Aturannya sederhana. Kita beri nilai 1 jika elemen A indeks I berelasi dengan B indeks J dan nilai 0 jika tidak ada hubungan. Matrik ini memungkinkan komputer memproses data relasi dalam jumlah besar dengan sangat efisien melalui operasi aljabar linear. Selanjutnya, sifat relasi, yang dimana sifat pertama adalah refleksif. Sebuah relasi dikatakan refleksif jika setiap elemen dalam himpunan A berrelasi dengan dirinya sendiri. Notasi formalnya untuk setiap A elemen dari A, maka pasangan A, A adalah elemen dari R. Jika kita punya himpunan A berisi angka 1 dan 2, maka relasi tersebut harus mengandung pasangan 1,1 dan 2,2 agar bisa disebut refleksif. Yang kedua yaitu sifat simetris. Nah, sifat simetris ini atau hubungan dua arah, jika A berrelasi dengan B, maka secara otomatis B juga harus berrelasi dengan A. Jika pasangan A, B adalah elemen dari R, maka pasangan B, A juga elemen dari R. Contoh yang paling dekat dengan kita adalah fitur berteman di Facebook. Jika akun Budi berteman dengan Andi, maka secara sistem Andi juga berteman dengan Budi. Tidak ada hubungan searah dalam sifat simetris ini. Selanjutnya yaitu sifat antisimetris. Berbeda dengan sifat simetris, sifat antisimetris mengontrol hubungan agar tidak terjadi timbal balik, kecuali jika elemennya sama. Contoh klasiknya adalah relasi lebih kecil atau sama dengan
jika A, B elemen R dan B, A elemen R, maka A sama dengan B. Jika kita tahu A lebih kecil sama dengan B, dan ternyata B lebih kecil sama dengan A, maka sudah pasti A sama dengan B. Sifat ini menjaga hierarki atau urutan dalam sebuah sistem. Selanjutnya yaitu sifat transitif, yang dimana sifat terakhir ini atau hubungan berantai, logikanya begini. Jika A memiliki hubungan ke B dan B memiliki hubungan ke C, maka harus ada jalan pintas di mana A langsung berhubungan ke C. Sifat ini adalah fondasi utama dalam algoritma pencarian jalur terpendek dan teori pengurutan data. Selanjutnya, contoh soal analisis sifat. Mari kita uji pemahaman. Misalkan, ada himpunan A sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3 dengan relasi R yang berisi pasangan 11, 12, 21, 22, dan 33. Apakah ini simetris? Nah, langkah pertama, identifikasi pasangan non-identik, yaitu 1,2. Langkah kedua, cek apakah kebalikannya. Ternyata ada, ya 2,1 tersedia di sana karena semua pasangan memiliki kebalikannya. Maka jawabannya adalah iya, relasi ini simetris. Selanjutnya, soal pengerjaan mandiri. Sekarang, coba perhatikan relasi R sama dengan kurung kurawal pasangan 1, 2, 2, 3, dan 1, 3. Apakah ini transitif? Kita lihat hubungannya 1 ke 2, lalu 2 ke 3. Agar transitif, harus hubungan langsung dari 1 ke 3. Karena pasangan 1,3 ada di dalam himpunan tersebut. Maka jawabannya relasi ini terbukti bersifat transitif. Jawabannya, sifat yang bersifat refleksif adalah R1. Kenapa? Karena sebuah relasi disebut refleksif jika untuk setiap A elemen dari A, maka pasangan A, A adalah elemen dari R. Pada himpunan A sama dengan 1,2,3 agar bersifat refleksif, relasi tersebut wajib memiliki pasangan 1,1, 2,2, dan 3,3. Nah, R1 memiliki ketiga pasangan tersebut, sedangkan R2 tidak memiliki pasangan 3,3 sehingga R2 tidak refleksif. Jawaban relasi R bersifat simetris karena relasi bersifat simetris jika pasangan A, B elemen dari R mengimplikasikan bahwa pasangan B, A juga elemen dari R. Maksudnya dari relasi, karena dalam relasi R terdapat A, B dan kebalikannya yaitu B, A juga ada. Makanya syarat simetris terpenuhi sepenuhnya. Jawabannya, relasi R bersifat antisimetris karena sifat antisimetris menyatakan bahwa jika A, B elemen R dan B, A elemen R, maka A harus sama dengan B. Dalam relasi R sama dengan kurung kurawal 1,2, tidak ada pasangan timbal balik, tidak ada 2,1 sehingga tidak ada pelanggaran terhadap aturan antisimetris. Hubungan dua arah hanya diperbolehkan jika elemennya identik seperti 1,1. Namun karena di sini hanya ada 1,2, maka tetap ia dianggap antisimetris. Selanjutnya, kenapa jawabannya relasi R bersifat transitif? Karena sifat transitif adalah hubungan berantai jika A berrelasi dengan B dan B berrelasi dengan C, maka A harus berrelasi dengan C. Analisisnya ada hubungan dari 1 ke 2,
ada hubungan dari 2 ke 3, maka harus ada jalan pintas dari 1 ke 3. Karena pasangan 1,3 tersedia dalam relasi tersebut, maka sifat transitif terpenuhi. Selanjutnya, kenapa jawabannya R kurung kurawal 1, A dan 3, A? Karena dalam definisi relasi biner, relasi adalah himpunan, bagian atau subset dari perkalian kartesian. Angka ganjil pada himpunan A adalah 1 dan 3. Karena diminta menghubungkan ke elemen A, maka kita membentuk pasangan terurut 1, A dan 3, A. Selanjutnya, mengenai aplikasi atau implementasi aplikasi dari relasi ini. Yang pertama adalah basis data. Bagaimana teorinya dalam dunia kerja? Nah, di sistem basis data atau DBMS, relasi adalah jantungnya seperti yang terlihat pada ERD diagram klinik gigi ini. Data pasien dihubungkan dengan data janji temu atau resep obat menggunakan kunci asing atau foreign case. Tanpa teori relasi, kita tidak akan bisa membangun sistem informasi yang terintegrasi dan konsisten. Selanjutnya, yaitu aplikasi keren lainnya ada pada graf sosial, seperti di LinkedIn atau Instagram. Nah, algoritma menyarankan orang yang mungkin Anda kenal menggunakan prinsip relasi transitif. Jika Anda berteman dengan A dan A berteman dengan B, maka sistem akan menyarankan B kepada Anda atau kita semua sebagai koneksi tingkat kedua. Nah, matematika diskrit inilah yang bekerja di balik layar ponsel kita semua. Sebagai penutup, ada kutipan yang menarik yang saya baca. Matematika adalah bahasa untuk memahami hubungan yang tak terlihat. Semoga pemaparan tentang relasi biner ini bermanfaat untuk memahami struktur data yang lebih kompleks ke depannya. Saya, Maula Muhammad Hildan, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silakan sampaikan di kolom komentar.